Kisah wanita yang merebut suami orang kini semakin sering kita dengar. Bahkan beberapa di antaranya menjadi viral di media sosial. Namun, di balik cerita-cerita tersebut, ada kisah-kisah nyata yang penuh dengan emosi dan kesedihan. Salah satunya adalah kisah Tanti, seorang perempuan berusia 24 tahun asal Indonesia, yang menghadapi kenyataan pahit ketika suaminya, Andi, berusia 26 tahun, terlibat dalam perselingkuhan. Kehidupan pernikahan Tanti dan Andi dimulai dengan penuh harapan. Mereka bertemu di bangku kuliah, menjalin hubungan selama 5 tahun, dan akhirnya menikah dengan penuh sukacita. Namun, beberapa bulan terakhir, kebahagiaan itu mulai memudar. Tanti merasakan perubahan drastis dalam perilaku Andi. Suaminya yang dulu penuh perhatian kini sering pulang larut malam dan menjadi semakin tertutup. Tanti berusaha untuk memahami perubahan tersebut, berharap bahwa itu hanya masalah sementara, namun kecurigaan semakin mengganggu pikirannya. Suatu malam, saat Andi tertidur lelap, Tanti memutuskan untuk memeriksa ponsel suaminya. Hatinya berdebar-debar ketika ia membuka pesan-pesan yang tersimpan di aplikasi chatting. Pesan-pesan tersebut penuh dengan kata-kata mesra dan rencana pertemuan yang mencurigakan. Tanti merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Namun, bukti itu belum cukup untuk membuktikan perselingkuhan Andi. Dengan hati yang penuh kemarahan dan kebingungan, Tanti memutuskan untuk meminta bantuan profesional. Ia mencari agen investigasi yang dapat membantunya mengungkap kebenaran. Pilihannya jatuh pada investigasi Grup Jaya, sebuah firma detektif terkenal di kota mereka. Setelah pertemuan awal dengan detektif senior Wanto, Tanti merasa sedikit lega karena ia merasa ada harapan untuk mengungkap kebenaran. Wanto dan timnya segera memulai penyelidikan. Mereka mengikuti setiap langkah Andi dengan teliti. Tanti merasa cemas menunggu hasil investigasi. Setiap hari, ia bertanya-tanya apa yang akan ditemukan oleh para detektif. Meskipun begitu, ia tetap berusaha menjalani hari-harinya dengan normal, menghadapi pekerjaan dan kehidupan sehari-hari sambil berdoa agar hasil penyelidikan tidak menghancurkan hidupnya lebih jauh. Setelah beberapa minggu penyelidikan yang penuh ketegangan, Wanto akhirnya menghubungi Tanti dengan berita yang mengejutkan. "Kami memiliki bukti yang jelas," kata Wanto dengan nada serius. Tanti merasakan jantungnya berdebar kencang saat Wanto mulai menjelaskan temuan mereka. Tanti diminta untuk datang ke kantor Wanto untuk melihat rekaman video dari penyelidikan. Ketika video tersebut diputar, Tanti melihat Andi bersama seorang wanita yang jauh lebih tua dari usianya. Hatinya hancur melihat wanita tersebut, seorang perempuan berusia 72 tahun, berpakaian cerah dan tampak akrab dengan Andi. "Saya hanya tidak ingin mempercayainya. Saya tidak bisa mengerti apa yang saya lihat," kata Tanti dengan suara bergetar. Wanto melanjutkan penjelasannya, menjelaskan bahwa Andi sering mengunjungi situs kencan yang khusus menawarkan pertemuan dengan wanita yang lebih tua. "Dia tidak seperti pria yang saya kenal dan cintai," kata Tanti dengan nada putus asa. Informasi ini sangat mengejutkan dan mengganggu, apalagi ketika diketahui bahwa wanita tersebut adalah seorang nenek yang sudah memiliki 4 cucu. Tanti merasa bingung dan marah. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menghadap Andi dan mengonfrontasi suaminya. Malam itu, setelah Andi pulang kerja, Tanti mengundangnya untuk berbicara serius. Andi terkejut ketika Tanti menunjukkan bukti perselingkuhan yang telah dikumpulkan. Wajah Andi memucat saat melihat rekaman video dan bukti lainnya. "Tanti, aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya dengan nada penuh penyesalan. Tanti berusaha keras menahan air mata. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Kenapa harus wanita yang jauh lebih tua? Apa yang kamu cari?" tanyanya dengan suara penuh emosi. Andi mengaku bahwa ia merasa bosan dan tidak puas dengan kehidupan pernikahannya. Ia mencoba mencari penghiburan di situs kencan dan terjerat dalam hubungan yang tidak sesuai dengan harapannya. Namun, pengakuan Andi tidak membuat Tanti merasa lebih baik. Dengan segala bukti di tangan, Tanti memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Ia memutuskan untuk mengambil langkah berani ini sebagai bentuk perlindungan diri dan untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Proses perceraian berjalan dengan berbagai tantangan emosional. Tanti menghadapi konflik hukum dan tekanan emosional, tetapi dukungan dari keluarga dan teman-temannya membantu menguatkannya. Ia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi setiap rintangan dengan kepala tegak. Selama masa-masa sulit ini, Tanti juga mulai mengikuti berbagai kegiatan yang membuatnya merasa bahagia dan produktif. Ia mulai mengikuti kelas yoga, bergabung dengan komunitas penulis,
dan mengembangkan hobi baru. Langkah-langkah ini membantu Tanti dalam proses penyembuhan dan memberikan harapan baru dalam hidupnya. Tanti juga memutuskan untuk membagikan kisahnya di media sosial. Ia ingin memberitahu wanita-wanita lain bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka. Kita semua berhak mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik, tulis Tanti dalam salah satu unggahannya. Melalui semua cobaan ini, Tanti akhirnya menemukan keberanian untuk melanjutkan hidup. Ia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Dengan semangat baru, Tanti memandang masa depan dengan penuh harapan, siap untuk menjalani hidup baru yang penuh dengan kesempatan dan kebahagiaan. Setelah mengajukan gugatan cerai, Tanti merasa kehilangan arah namun juga mulai merasakan sedikit kelegaan. Menyadari bahwa proses hukum akan memakan waktu, Tanti memutuskan untuk fokus pada pemulihan emosionalnya. Ia mulai mencari dukungan dari komunitas yang memahami situasinya, dan menemukan grup dukungan wanita yang pernah mengalami pengkhianatan serupa. Grup dukungan ini, yang beroperasi secara online, memiliki anggota dari berbagai belahan dunia. Mereka sering berbagi pengalaman dan memberikan dorongan moral satu sama lain. Melalui grup ini, Tanti bertemu dengan wanita-wanita hebat yang telah berhasil bangkit dari situasi serupa. Kisah-kisah mereka memberikan Tanti perspektif baru dan membuatnya merasa bahwa ia tidak sendirian. Tanti mulai aktif dalam diskusi dan sesi berbagi di grup tersebut. Dia merasa terhubung dan diterima oleh orang-orang yang memiliki pengalaman serupa. Ini membantunya merasa lebih kuat dan memberinya rasa komunitas yang sangat dibutuhkan. Tanti juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan dukungan kepada anggota lain yang masih berjuang, menguatkan mereka dengan kata-kata yang penuh empati dan semangat. Di samping itu, Tanti memutuskan untuk mengikuti terapi untuk membantu proses penyembuhannya. Ia mulai menemui seorang terapis yang berfokus pada trauma dan pemulihan emosional. Selama sesi-sesi terapi ini, Tanti belajar untuk mengatasi rasa sakit dan kemarahan yang mendalam. Terapisnya membantunya untuk memahami dan memproses perasaannya, serta memberi alat untuk mengelola emosi dengan cara yang sehat. Selama beberapa bulan, Tanti merasa bahwa hidupnya mulai berangsur membaik. Ia belajar untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk berduka, tetapi juga untuk berfokus pada hal-hal positif yang bisa memperbaiki suasana hatinya. Aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan berkumpul dengan teman-teman terdekat mulai menjadi bagian dari rutinitasnya. Semua ini membantu Tanti untuk mendapatkan kembali keseimbangan dalam hidupnya. Dengan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, Tanti mulai memikirkan kembali impian-impian yang sempat terabaikan selama pernikahannya. Salah satu impian besarnya adalah menjadi seorang penulis. Tanti merasa bahwa menulis adalah cara terbaik untuk mengekspresikan dirinya dan memproses perasaan-perasaan yang telah lama terpendam. Tanti mulai menulis lagi, menuangkan perasaannya dalam bentuk cerita pendek dan puisi. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk menyusun tulisan-tulisan yang menceritakan perjalanan emosionalnya dan pengalamannya. Tulisan-tulisan ini tidak hanya menjadi sarana bagi Tanti untuk menyembuhkan diri, tetapi juga menjadi bentuk kreativitas yang memberi rasa pencapaian dan kepuasan. Dalam perjalanan menulisnya, Tanti mulai menjelajahi berbagai platform online untuk membagikan karya-karyanya. Blog pribadi dan akun media sosialnya menjadi saluran untuk berbagi tulisan dengan publik. Tak lama kemudian, tulisan-tulisan Tanti mulai mendapatkan perhatian. Pembaca memberikan umpan balik positif, dan Tanti merasa semakin termotivasi untuk terus menulis. Selain itu, Tanti memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Ia mendaftar di sebuah universitas untuk mengambil jurusan sastra. Keputusan ini merupakan langkah besar untuk memenuhi cita-citanya sebagai penulis dan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang seni menulis. Selama kuliah, Tanti terlibat aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan komunitas literasi, yang membantunya membangun jaringan dengan penulis dan penggiat sastra lainnya. Selama di universitas, Tanti juga bertemu dengan banyak orang baru. Teman-teman barunya menjadi sumber dukungan dan inspirasi tambahan. Mereka menghargai karya-karya Tanti dan seringkali mengajaknya berdiskusi tentang berbagai topik sastra. Lingkungan akademik ini memberikan Tanti kesempatan untuk berkembang dan mengejar impian yang telah lama ia impikan. Tahun-tahun berlalu, Tanti berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan gemilang. Ia merayakan pencapaian ini dengan meriah bersama keluarga, teman-teman, dan komunitas dukungannya. Di antara mereka, Wanto, detektif senior yang pernah membantunya, hadir sebagai salah satu tamu undangan. Wanto memberikan ucapan selamat kepada Tanti dan mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaiannya.
Wanto merasa sangat terinspirasi dengan perjalanan Tanti dan bagaimana ia mampu bangkit dari masa lalu yang penuh luka. Kamu telah melewati banyak rintangan dan sekarang melihat hasil dari usaha kerasmu. Itu sangat mengesankan, kata Wanto dengan penuh kekaguman. Sebagai bagian dari perayaan ini, Tanti juga meluncurkan buku pertamanya yang berisi kumpulan cerita dan puisi yang ia tulis selama masa pemulihannya. Bukunya berjudul Kekuatan dan Harapan dan mendapat sambutan positif dari pembaca. Buku ini tidak hanya menjadi karya sastra yang diakui, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Melalui buku ini, Tanti dapat berbagi pengalaman dan kekuatannya dengan dunia. Cerita-cerita dalam buku tersebut menggambarkan perjalanan emosionalnya dari kegelapan menuju cahaya, dan bagaimana ia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melawan dan bangkit. Tanti juga mulai diundang sebagai pembicara di berbagai acara dan seminar. Ia berbicara tentang perjalanan hidupnya, pemulihan, dan bagaimana pentingnya untuk tidak menyerah dalam menghadapi rintangan. Kehadirannya sebagai pembicara menginspirasi banyak orang dan membantunya membangun reputasi sebagai seorang motivator dan penulis. Setelah melewati berbagai tantangan dan pencapaian, Tanti akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia berhasil membangun karir sebagai penulis yang diakui dan menjalani kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Melalui perjalanan ini, Tanti belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Tanti menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman yang mendukungnya. Hubungannya dengan mereka semakin kuat, dan ia merasa sangat beruntung memiliki jaringan dukungan yang solid. Ia juga menjalin hubungan baru yang sehat dan penuh cinta, yang membuatnya merasa lebih lengkap dan bahagia. Tanti terus menulis dan menerbitkan karya-karya baru. Ia merencanakan untuk menulis buku kedua yang akan mengeksplorasi tema-tema baru dan memperluas jangkauan tulisan-tulisannya. Dengan semangat yang terus menyala, Tanti percaya bahwa masa depan penuh dengan peluang dan harapan. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Tanti tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga pada memberi kembali kepada masyarakat. Ia aktif dalam kegiatan sosial, seperti membantu lembaga amal yang mendukung wanita dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Tanti merasa bahwa ini adalah cara yang baik untuk memberikan dampak positif kepada dunia dan membantu orang lain yang mungkin sedang menghadapi kesulitan serupa. Setiap hari, Tanti mengingatkan dirinya bahwa hidupnya adalah hasil dari kekuatan dan ketekunan yang dimilikinya. Dengan penuh rasa syukur dan semangat, ia melangkah maju dengan keyakinan bahwa ia mampu menghadapi apapun yang datang. Tanti telah menemukan kembali kebahagiaan dan diri sejatinya, dan ia siap untuk menjalani babak baru dalam hidupnya dengan penuh cinta, harapan, dan keberanian. Setelah sukses dengan buku pertamanya dan meraih banyak pencapaian, Tanti merasa hidupnya semakin lengkap. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa ada satu aspek yang belum sepenuhnya ia eksplorasi, cinta. Meski menikmati kebebasan dan pencapaiannya, Tanti merasa ada ruang dalam hidupnya yang kosong dan siap untuk diisi. Tanti mulai membuka hati untuk kemungkinan baru dalam hal cinta. Ia memutuskan untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas. Salah satu kegiatan yang ia ikuti adalah acara amal untuk mendukung pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Di acara ini, Tanti bertemu dengan berbagai orang baru, termasuk Raffi, seorang pria yang juga memiliki latar belakang yang penuh tantangan namun telah berhasil mengatasi masa lalunya. Raffi, seorang pengusaha sukses dan penulis, memiliki cerita hidup yang mirip dengan Tanti. Ia pernah mengalami kegagalan besar dalam karir dan hubungan pribadi, tetapi berhasil bangkit dan menemukan kesuksesan. Percakapan mereka berlangsung dengan penuh kehangatan, dan Tanti merasa ada kedekatan emosional yang mendalam dengan Raffi. Mereka saling bertukar cerita tentang perjalanan hidup masing-masing dan menemukan banyak kesamaan dalam pengalaman dan nilai-nilai mereka. Raffi terkesan dengan kekuatan dan keberanian Tanti. Ia melihat bagaimana Tanti tidak hanya mampu mengatasi rasa sakit dari masa lalunya, tetapi juga berhasil mengubahnya menjadi sesuatu yang inspiratif. Tanti pun merasa nyaman dan diterima oleh Raffi, seseorang yang memahami dan menghargai dirinya tanpa syarat. Mereka mulai berkencan, dan hubungan mereka berkembang dengan cepat. Raffi mendukung setiap langkah yang diambil Tanti dalam karir dan kehidupan pribadinya. Tanti merasa bahwa Raffi adalah seseorang yang benar-benar memahami dirinya dan mendukung impian-impian yang ingin ia capai. Mereka sering berbagi ide, merencanakan masa depan bersama, dan menikmati waktu berkualitas satu sama lain. Setelah beberapa tahun bersama Raffi, Tanti merasa sudah saatnya untuk merayakan pencapaian hidupnya dan perjalanan yang telah ia lalui.
Ia memutuskan untuk mengadakan sebuah acara amal yang bertujuan untuk mendukung wanita-wanita yang pernah mengalami pengalaman serupa dengannya. Acara tersebut direncanakan dengan cermat, melibatkan berbagai pembicara, penulis, dan organisasi yang berfokus pada pemberdayaan wanita. Acara amal itu diadakan di sebuah gedung yang megah dan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari seminar hingga lelang amal. Tanti dan Raffi bekerja sama untuk menyusun acara tersebut, memastikan setiap detailnya sempurna. Mereka juga mengundang banyak orang yang telah mendukung Tanti selama ini, termasuk keluarga, teman, dan beberapa tokoh penting dari komunitas. Selama acara tersebut, Tanti merasa terharu dan bersyukur melihat betapa banyak orang yang mendukung dan berpartisipasi. Para tamu tampak antusias, berbagi pengalaman mereka, dan memberikan dukungan kepada wanita-wanita yang sedang berjuang. Hasil dari acara tersebut disalurkan untuk berbagai program pemberdayaan wanita dan dukungan psikologis bagi mereka yang membutuhkan. Tanti memperkenalkan Raffi kepada teman-teman dan keluarga terdekatnya. Raffi diterima dengan hangat dan penuh rasa syukur. Kehadirannya memberikan dukungan tambahan dan menunjukkan bahwa Tanti telah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dan mencintainya. Setelah perayaan yang sukses, Tanti dan Raffi mulai merencanakan masa depan bersama. Mereka mulai membahas kemungkinan pernikahan dan membangun keluarga mereka sendiri. Diskusi ini tidak hanya tentang perencanaan masa depan secara praktis, tetapi juga tentang visi hidup dan nilai-nilai yang mereka pegang bersama. Tanti tetap berfokus pada pekerjaannya sebagai penulis, tetapi ia juga mulai mengeksplorasi minat lainnya. Ia berpartisipasi dalam seminar dan workshop, membagikan pengetahuan dan pengalamannya dengan orang lain. Tanti merasa bahwa memberikan kembali kepada masyarakat dan membantu orang lain menemukan kekuatan mereka adalah bagian penting dari hidupnya. Raffi mendukung dan berkolaborasi dengan Tanti dalam proyek-proyek baru. Mereka sering saling berbagi ide dan mengerjakan proyek bersama, seperti buku antologi yang berisi kisah inspiratif dari berbagai penulis. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat hubungan mereka tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang. Selama masa ini, Tanti dan Raffi menghadapi tantangan-tantangan baru, tetapi mereka melakukannya dengan penuh keyakinan dan dukungan satu sama lain. Mereka belajar untuk mengatasi perbedaan dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Tanti merasa bahwa hubungan mereka adalah fondasi yang kuat untuk membangun masa depan yang bahagia dan sukses. Beberapa tahun kemudian, Tanti dan Raffi merayakan pernikahan mereka dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh makna. Pernikahan mereka adalah perayaan cinta, persahabatan, dan perjalanan hidup yang telah membawa mereka ke titik ini. Mereka berkomitmen untuk terus mendukung satu sama lain dan menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Tanti terus menulis dan berbicara di berbagai acara, membagikan kisah hidupnya sebagai inspirasi bagi banyak orang. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya, meskipun penuh dengan cobaan, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh empati. Melalui tulisan dan ceramahnya, Tanti memberikan pesan yang kuat, bahwa tidak ada yang mustahil jika seseorang memiliki tekad dan keberanian untuk mengejar impian mereka. Kehidupan Tanti adalah contoh nyata bahwa, meskipun menghadapi pengkhianatan dan kesulitan, seseorang masih bisa menemukan kebahagiaan dan keberhasilan yang sebenarnya. Dengan semangat yang terus menyala-nyala, Tanti siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan, sambil terus memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekelilingnya untuk mengejar kebahagiaan dan meraih impian mereka. Tanti dan Raffi menjalani hidup mereka dengan penuh rasa syukur, terus mengejar impian dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk membuat perbedaan dan menciptakan hidup yang penuh makna. Dengan tekad dan cinta, mereka melangkah ke masa depan yang cerah dan penuh harapan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.